Selamat datang dalam ibadah minggu SBI Melbourne 31 Oktober 2021. Hari ini kita masih beribadah secara online dan kita terus mendoakan supaya minggu depan kita dapat beribadah secara onsite. Hari ini kita membahas tema Yesus Kristus mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Dan perenungan firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 sampai dengan 21 dengan pembawa firman Pendeta Ignatius Seta. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama bersatu hati mempersiapkan diri dan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan Allah kita. Nats pendahuluan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 yang mengatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita diundang untuk menghadirkan Allah di dalam ibadah kita untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita bersama bersatu hati berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang dalam segala keberadaan kami karena kami mengenali diri kami adalah orang-orang yang membutuhkan Engkau. Kami bersyukur Engkau telah memberikan hikmat dan tuntunan sehingga lockdown sudah tidak diberlakukan lagi dan kami dapat kembali bersekutu dan mengunjungi, menguatkan saudara-saudari kami. Kami berdoa ya Tuhan, supaya melalui ibadah hari ini setiap kami dapat mengenal Kristus lebih dalam dan dapat mengenali karya kemurahan Tuhan. Tuntun kami supaya kami boleh menjadi berkat bagi kemurahan Tuhan. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat bersekutu bersama-sama dengan kami. Sertai, tuntun dan tolong mereka ya Bapa, supaya mereka juga boleh mendapatkan anugerah-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kita akan mengangkat 2 pujian untuk mengantar kita bersekutu dalam kemurahan Tuhan. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia
Cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Berita gereja untuk SBI pada ibadah hari Minggu 31 Oktober 2021. Seluruh majelis menyambut jemaat yang berbakti pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan hari ini akan dapat membawa kita makin bertumbuh dalam pengenalan akan Alkitab dan firman Tuhan. Hari ini ibadah minggu masih diadakan secara online. Untuk khotbah yang minggu-minggu lalu dapat dilihat di YouTube link yang tertera di depan. Kami mendorong seluruh jemaat SBI untuk terus bersatu hati dalam doa dan dalam persekutuan satu dengan yang lain. Silakan bergabung dalam persekutuan doa jemaat yang diadakan setiap hari Jumat pukul 7 di WhatsApp grup doa SBI dengan koordinator Saudari Diana Johanis. Mohon jemaat dapat berpartisipasi dengan menginformasikan status vaksinasi Anda untuk kita dapat menyesuaikan dengan peraturan dari pemerintah. Ibadah minggu depan 7 November 2021 akan dilayani oleh Pendeta Ignatius dengan tema Yesus Kristus bangkit dari maut yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Ibadah ini akan diadakan secara on-site di Bowen Baptist Church dan kita juga akan merayakan perjamuan kudus. Satu sukacita kita bisa bertemu muka dengan muka pada minggu depan. Mohon jemaat dapat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang menuntun kami, Allah yang menyertai setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah memberikan tuntunan dan penyertaan pada setiap kami berupa kesehatan dan kesempatan untuk terus memiliki persekutuan satu dengan yang lain di dalam situasi yang tidak mudah terkait dengan pandemi saat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk hikmat, penyertaan, kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, mohon Engkau sendiri yang akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami tuntunan, dan juga memberikan pada kami kemampuan untuk sekali lagi kami menyandarkan diri kami kepadamu. Kami berdoa khususnya ketika kami akan memasuki masa di mana kami akan merayakan kelahiran Tuhan sebentar lagi di bulan Desember. Tuhan, ingatkan sekali lagi, Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang menyertai kami, dan Engkau sudah membuktikan kasih-Mu sekali lagi ketika Engkau membawa kami keluar dari situasi lockdown di Melbourne saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah Australia. Kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia. Kami juga berdoa untuk pemerintah di berbagai belahan penjuru dunia yang masih bergulat dengan pandemi saat ini. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, kesabaran, penyertaan, dan pertolongan Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan adalah hal-hal yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk kehidupan gereja-Mu di seluruh dunia ini. Kami berdoa supaya gereja-Mu tidak pernah lalai ataupun lupa dalam memberitakan Injil, khususnya ketika kami masuki di dalam masa-masa menjelang kehidupan ini berakhir. Tuhan, ingatkan kami untuk terus bergiat. Tolong kami untuk senantiasa berharap, bersandar, dan berserah hanya kepadamu. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap kami. Tolong kami supaya kami boleh makin bertumbuh. Ajar kami untuk tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Dan tuntun kami untuk kami boleh menjadi alat kebenaran Tuhan ketika kami membagikan kasih sayang, membagikan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bimbing kami ya Bapa. Tolong kami supaya kami boleh hidup berkenan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami terus beribadah secara online di dalam masa pandemi, dan kami berdoa ketika kami akan bertemu dalam ibadah onsite, dampingi dan sertai kami supaya kami tidak menjadi takabur, kami tidak menjadi lalai untuk kami menjaga protokol kesehatan yang seharusnya. Pimpin dan sertai setiap kami, dan kami ingin mengakhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui direct debit ke nomor rekening seperti yang tertera di depan. Terima kasih.
Pembacaan Alkitab untuk ibadah hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. You were crucified and laid behind a stone. You lived and died, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. You were crucified and laid behind a stone. You lived and died, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Jemaat kekasih Kristus, kita akan mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan.
Hari ini kita berbicara tentang pengakuan iman rasuli yang mengatakan, aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Apa maksudnya? Kita akan mendasarkan perenungan firman dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 17 sampai dengan 21. Mari kita awali dengan kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami sudah membaca firman-Mu dan kami akan merenungkannya. Tuntun kami ya Bapa. Tolong kami supaya kami dapat mengerti kebenaran-Mu, memahami kebesaran-Mu, dan menghidupi setiap hal kebenaran-kebenaran yang Tuhan ingin kami taati dan lakukan. Di sini kami ya Bapa. Berbicaralah sebab kami siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia, kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Amin. Tema kita adalah tentang Yesus yang mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Mengapa Yesus merelakan dirinya untuk mati? Saudara, ini sesuatu yang menjadi misteri bagi banyak orang karena mereka takut dengan yang namanya kematian. Saudara, Alkitab tidak pernah melihat kematian sebagai sesuatu yang mengerikan. Rasul Paulus menegaskan dengan penuh keberanian iman. Dalam Filipi pasal yang pertama, ayat 21, dia mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, kapan Anda menjumpai atau menemui pemahaman mati adalah keuntungan? Ketika kita mengenali keberadaan kita, ketika kita merenungkan keberadaan manusia, saudara, kita takut dengan yang namanya kematian. Karena yang pertama, kita ngeri membayangkan keterpisahan. Keterpisahan dari orang-orang yang kita kasihi, keterpisahan dari hal-hal yang kita kasihi, keterpisahan dari hal-hal yang selama ini membuat hidup itu lebih hidup. Yang kedua, saudara, kita takut dengan kematian karena manusia tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di alam sana, di alam sesudah mati. Saudara, tidak ada yang tahu, dan karena ketidaktahuan ini maka manusia ngeri dengan membayangkan kematian. Manusia ingin yang namanya kepastian. Manusia menginginkan sesuatu yang jelas. Saudara, kalau kita membaca kalimat pengakuan iman kita atau mengucapkannya, saudara, ternyata Yesus tidak hanya mengalami dan menjalani kematian, tetapi dia juga dikuburkan. Nah, ini hal yang kedua yang juga mengerikan bagi kita. Di dalam dunia perkembangan atau keilmuan tentang jiwa, saudara-saudara, manusia memahami yang dinamakan klaustrofobia. Ketika seorang itu ketakutan ada di dalam suasana yang tertutup. Dan saudara-saudara, ini nyata, ini sesuatu yang real dialami oleh banyak dari Anda dan saya. Mungkin Anda mengalaminya. Saudara, ketika manusia itu mengalami klaustrofobia, maka dia tidak dapat dikurung, dia tidak dapat dikungkung. Dan ketika dia mengalami hal itu, maka dia akan memberontak, maka jiwanya akan menjadi gelisah. Dan saudara-saudara, bagaimana ketika Yesus dikuburkan? Allah yang maha tahu, Allah yang maha ada, Allah yang maha hadir, harus dikunci dan ditutup di dalam sesuatu ruangan yang tidak memiliki akses keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan saudara-saudara, kalimat ketiga yang diucapkan atau diakukan adalah turun ke dalam kerajaan maut. Dan saudara, ini hal yang ketiga. Bagaimana bisa Allah yang maha kuasa yang ada di surga turun ke dalam kerajaan maut, sebuah tempat yang sama sekali bukan merupakan rumahnya. Saudara, tiga pernyataan ini membuat banyak orang meragukan iman Kristiani.
meragukan Alkitab dan memilih untuk menolak pernyataan yang ada di dalam Alkitab. Saudara, mari kita bahas keberatan itu satu demi satu. Yang pertama, bagaimana Allah itu bisa mati? Bagaimana Yesus itu dapat mati? Saudara, kematian tidak berbicara tentang kemusnahan jiwa. Tetapi kematian itu berbicara tentang perpisahan. Saudara, ketika Alkitab menegaskan Yesus mati, saudara, itu adalah saat ketika menurut Injil Yohanes, Allah di dalam Yesus Kristus menyerahkan nyawanya. Dan di dalam keberadaan nyawanya itu, dia memberikan hidupnya. Kematian adalah perpisahan. Dan ketika manusia berpisah dari Sang Pencipta, manusia ngeri, saudara-saudara. Tetapi itu bukan sesuatu yang mengerikan di mata Tuhan. Karena Allah berkuasa atas kematian. Dan kematian Kristus menurut seorang teolog yang bernama Packer, J.I. Packer, menegaskan Allah menang atas maut. Allah menang atas kematian. Dan penguasaan Allah di atas kematian ini tidak hanya berhenti di sana. Saudara, ketika Allah dikuburkan, Allah anak dikuburkan, saudara, artinya Allah yang maha kuasa membatasi keberadaannya di dalam tempat itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau Allah menginginkannya, siapa yang dapat melawan? Saudara-saudara, dan dia bahkan turun ke dalam kerajaan maut. Untuk apa dia turun ke dalam kerajaan maut? Saudara, dia turun ke dalam kerajaan maut adalah untuk memberikan kekuasaannya, menyatakan kekuasaannya, bahkan atas dunia orang mati. Dunia yang selama ini dianggap oleh si jahat sebagai teritorinya. Allah tidak ada di sini. Saudara-saudara, ternyata Allah sanggup untuk masuk ke sana. Dan saudara, di dalam anugerah dan kasih karunia-Nya, dia membawa orang-orang yang dipilihnya dan dibawanya bersekutu bersama-sama dengan dia di Firdaus. Bukankah Yesus menjanjikan kepada penjahat yang bertobat itu? Aku mengatakan kepadamu, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara-saudara, Allah adalah Allah yang mampu melakukan hal yang tidak mampu dibayangkan manusia. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Demikian kata Alkitab. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh atau melalui Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia mempercayakan berita itu kepada kami. Saudara-saudara, ketika kita membaca pengakuan iman Yesus yang mati, Yesus yang dikuburkan, Yesus yang turun ke dalam kerajaan maut. Saudara, di sana kita membaca tentang Yesus yang bertindak di dalam kehidupan. Yesus yang melakukan hal yang tidak mungkin, tidak bisa dilakukan manusia. Dan saudara-saudara, banyak orang hari ini menganggap bahwa peristiwa yang dilakukan Yesus itu sebuah kemustahilan karena mereka telah merendahkan Allah, menurunkan Allah kepada derajat seorang manusia. Saudara, ketika Allah itu bertindak, siapa yang dapat melawan Allah? Allah melebihi manusia. Allah melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan manusia. Kenapa? Karena Ia mengasihi Anda dan saya. Dan di dalam keberadaan kasih ini, Dia memberikan anaknya. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya. Supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya itu tidak menjadi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Saudara-saudara, Allah yang hadir dalam hidup
adalah Allah yang mengubah kehidupan, menjadikan kualitas kehidupan sesuatu yang bernilai, sesuatu yang memiliki nilai kekekalan, bukan hanya nilai kefanaan. Dan saudara-saudara, ketika Anda dan saya ada di dalam Kristus, 2 Korintus mencatat, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup bersama dan di dalam Kristus adalah sebuah kekuatan. Hidup bersama dan di dalam Kristus adalah sebuah sukacita. Hidup bersama dan di dalam Kristus adalah sebuah kehidupan yang baru. Tidak lagi takut kepada kematian, tidak takut kepada yang namanya kuburan, tidak takut kepada yang namanya kerajaan maut. Kenapa? Karena Allah sudah menang. Kemenangan itu adalah kemenangan Allah, bukan kemenangan kita. Dan saudara-saudara, Anda dan saya diundang untuk hidup sebagai seorang pemenang. Anda dan saya hidup sebagai seorang yang menyadari ada makna di dalam kehidupan ini. Ada maksud di dalam keberadaan saya ini. Dan ada tujuan ketika saya melangkah di dalam kehidupan dunia ini. Pertanyaannya, adakah Anda dan saya sudah hidup di dalam semangat kemenangan Kristus? Apakah Anda dan saya sudah menjalani hidup yang memuliakan Tuhan, yang mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Adakah Anda dan saya sudah memberikan kehidupan sepenuhnya untuk bersama-sama mengalami ciptaan baru? Kehidupan yang sudah dikaryakan Allah bagi Anda dan saya. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 memberikan kepada kita pemahaman tentang hidup baru di dalam Dia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia. Keselamatan yang diberikan oleh anugerah Kristus diberikan kepada kita melalui iman yang diberikan juga dari Allah. Membuat kita menyadari kita hidup dalam anugerah. Membuat kita menyadari kita tidak layak untuk memegahkan diri, tapi justru perlu merendahkan diri. Membuat kita menyadari bahwa Anda dan saya perlu hidup dalam penguasaan diri. Bukan untuk mengendalikan orang lain atau berkuasa atas orang lain, tetapi justru untuk dapat melayani satu terhadap yang lain. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Supaya Anda dan saya dapat melakukan perbuatan baik, pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mati supaya kita hidup. Dia dikuburkan supaya kita dilepaskan dan dimerdekakan. Dia turun ke dalam kerajaan maut supaya Anda dan saya dapat dimenangkan. Dan kita dapat membagikan berita sukacita ini. Kita harus membawa berita sukacita ini kepada dunia. Memberitakan kepada orang-orang tentang berita pembebasan. Apakah Anda mau turut dalam pekerjaan ini? Mari kita bersatu hati di dalam doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau adalah Allah yang sudah memberikan dirimu bagi kami, rela mati, dikuburkan, dan mengalami penderitaan yang Engkau lakukan demi kami. Kami bersyukur bahwa melalui penderitaan itu, melalui apa yang Engkau lakukan, kami diperdamaikan dengan Allah, dan kami dapat hidup seturut, sejalan dengan jalan dan cara pemeliharaan Tuhan. Di sini kami ya Bapa.
Ajar kami untuk hidup dalam ucapan syukur, berterima kasih hanya kepadamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh, the mercy of God, the glory of grace, that you chose to redeem us, to forgive and restore, and you call us your children, chosen in Him to be holy and blameless, to the glory of God. Oh, the richness of grace, the depths of His love. In Him is redemption, the forgiveness of sin. You called us as righteous, predestined in Him, for the praise of His glory, included in Christ. To the praise of His glorious grace, to the praise of His glory and power, to Him be all glory, honor and praise, forever and ever and ever. Amen. Oh, the glory of God, expressed in His Son, His image and likeness revealed to us all, the plan of the ages completed in Christ, that we be presented perfected in Him, to the praise of His glorious grace, to the praise of His glory and power, to Him be all glory, honor and praise, forever and ever and ever. Amen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.